Pemirsa Kejaksaan Agung RI kembali menahan satu orang tersangka berinisial HAT dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016. HAT ditangkap pada Selasa 21 Januari 2025 di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dan langsung dilakukan penahanan di hari yang sama. Dengan penahanan ini, total sudah ada 10 tersangka yang ditahan ke Kejagung dalam perkara korupsi importasi gula. Kejaksaan Agung kembali melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial HAT selaku Direktur PT DSI dalam kasus dugaan korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan pada 2015-2016 lalu. HAT ditangkap di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah pada Selasa 21 Januari 2025 dan langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Agung Jakarta melalui Surabaya. Sebelumnya, HAT telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menjelaskan, langkah penangkapan dilakukan penyidik kejaksaan karena tersangka HAT sebelumnya telah dipanggil secara patut untuk menjadi saksi dalam perkara yang menyeratnya. Namun tersangka tidak mengindahkan alias mangkir dari pemeriksaan. Terkait peran dan modus, Harli mengatakan tersangka HAT melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dilakukan 8 tersangka yang sudah ditetapkan penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung. Setelah ditangkap dan dibawa ke Kejagung, tersangka HAT langsung menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk menjalani penahanan selama 20 hari ke depan. Pada hari ini Selasa tanggal 21 Januari 2025 ya sekira pukul 18 ya, lewat 10 menit penyidik pada jajaran Jampitsus berketetapan melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial HAT. HAT selaku Direktur PT DSI ya, Direktur PT DSI dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi importasi gula tahun 2015-2016 pada Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa yang bersangkutan sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik terlebih dahulu dilakukan penangkapan ya, yang dilakukan pada hari ini juga di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah ya. Kami ulangi, di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, setelah penyidik mendapatkan informasi, maka beliau yang bersangkutan diamankan dan dibawa ke Kejaksaan Agung melalui Surabaya. Mengapa dilakukan penangkapan? Karena beberapa waktu yang lalu bahwa yang bersangkutan sudah dipanggil secara patut ya untuk diperiksa sebagai saksi, namun tidak mengindahkan panggilan penyidik. Oleh karenanya penyidik kemarin berketetapan menetapkan yang bersangkutan juga sebagai tersangka dalam 9 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan 7 diantaranya dilakukan penahanan. Dan atas informasi itu setelah lakukan penangkapan, lalu dibawa ke Kejaksaan Agung, diperiksa sebagai tersangka, dan pada sore hari ini dilakukan penahanan. Terkait dengan modus saya kira sama ya, seperti pada tersangka yang sudah ditetapkan dan sudah dilakukan penahanan, dan kerugian keuangan negara juga merupakan bagian yang sama dari 578 miliar lebih, dan hari ini yang bersangkutan ditahan di Rutan Cabang Kejaksaan Agung ya. Ya, untuk 20 hari ke depan, dan pasal sangkalnya adalah pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 3199 Junto 20 2001, Junto 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Saya kira begitu. Selain menahan HAT, Kapuspenkum juga mengungkapkan saat ini penyidik masih melakukan pencarian terhadap satu tersangka lain berinisial ASB untuk mencegah agar tersangka tidak kabur ke luar negeri.
Kejagung memastikan pihak terkait sudah melakukan upaya pencegahan. Saat ini penyidik masih mengumpulkan informasi terkait keberadaan tersangka ASB yang merupakan satu dari 9 tersangka dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Juli Suharto dan Ketut Sumadias melaporkan.